terlalu individual gitu. Maruk lah bahasa itunya, bahasa gampangnya, lewat ya kan. Ya. Satu pemain malah ditendang. dia malah nendang melengkung kan di sini. Netizen jangan caper, pemain jangan baper. Di balik euforia timnas U23 di Piala Asia, ternyata ada satu yang mengganjal, yaitu adalah friksi yang terjadi antara Marcelino Ferdinand dengan warganet. Kita akan membahas masalah itu secara mendalam bersama sebelah kanan gua Bang Ikin, sebelah kiri Abang Koplo. Abang Ikin, gimana Ikin? Ngelihat apa sih yang terjadi setelah semifinal? Kan kalah lawan Irak. Nah, ternyata di balik kekalahan itu ada kekecewaan yang besar terhadap Marcelino. Ya, pasca kekalahan itu kan beberapa pemain dianggap main menurun lah penampilannya. Salah satunya mungkin Marcelino yang dianggap terlalu individual gitu. Maruk lah bahasa itunya, bahasa gampangnya, bahasa gampang itu maruk gitu. Ya tipikal warganet kita lah, apa namanya, yang jarinya itu gampang banget, Lebih cepat dari mulutnya. lebih cepat dari mulutnya, nggak pakai mikir. Dan Marcelino juga meresponnya ternyata Marcelino merespon itu gitu. Bisa kan ada juga pemain yang udahlah dibiarin aja gitu. Ternyata Marcelino merespon dengan, kalau nggak salah di IG-nya dia kan, di story eksklusifnya dia tuh, dia nulis haha negara lucu gitu kan. Dari situ mungkin karena direspon itu jadinya akhirnya malah makin panjang gitu. Warganet menganggap bahwa Marcelino anti kritik lah gitu. Jadi ya itu yang jadi masalahnya di situ gitu. Karena Berarti kan ini sebenarnya pertanyaannya nih, responnya Marcelino ini berlebihan atau enggak? Bang Koplo ngeliatnya gimana? Kalau berlebihan ya balik lagi ke orangnya ya kan. Kalau misalnya di mungkin kultur di timur ya, budaya timur itu, apalagi di Indonesia itu kayaknya sifatnya ngenyek ya. Tapi kalau di barat fine-fine aja kan, banyak pemain yang juga bikin status setelah dapat kritik ya kan. Itu sih, jadi menanggapinya berbeda gitu. Sebenarnya perlu dilihat celaannya juga ya gimana. Kalau udah kayak keluarga atau yang nggak nyambung, kalau lu masih ngomong maruk lu nggak bisa main dulu. Ya udah lah ya, kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus yang menarik juga, ternyata Marcelino itu kan menggunakan Instagram eksklusif ya. ya, Nah itu gue juga merhatikan ya belakangan ini banyak pemain timnas yang istilahnya ya. Tapi ada nggak sih pemain luar yang pakai Instagram konten eksklusif itu? sejauh ini sih gue belum lihat ya. Gue follow kayak Bruno, Cewek-cewek seksi ya biasanya. Kalau minimal pemain MU lah, gue sih belum ketemu ya? pernah ngeliat sih. Ketemu ya? Termasuk Ronaldo sekalipun. Ronaldo, gue ngeliat Ronaldo sama Messi karena gue follow. Ada? Enggak. Kayaknya emang belum sejauh ini sih. Kalau yang gue follow ya pemain luar sih nggak ada. Itu fungsinya buat apa? Tapi celakanya gini ya. Itu fungsinya buat apa? Pertama nyari duit. Ya Kan kan berlangganan di situ ada harganya. celakanya kayak pemain itu nganggep kalau udah di konten eksklusif itu nggak bakal nyebar. Kayak yang kemarin yang chef kita Mas Witan yang masakin Indomie. Ya, itu di konten eksklusif ya. Ya balik lagi sih, bijak-bijak menggunakan media sosial. Nah itu apakah seharusnya Sintayong bikin kayak peraturan apa yang dipost dibatasin atau konten eksklusif nggak usah ngepost dulu selama Piala Asia gitu? Biasanya sih Sintayong agak agak ketat sih soal penggunaan media sosial ini ya. Beberapa kali kalau mau menghadapi kejuaraan penting itu biasanya Sintayong membatasi pemainnya untuk menggunakan medsos ya. Bahkan sampai pernah sama sekali dilarang gitu. Cuman gua gak ngerti lah, pemain tetap bandel apa Sintayongnya sendiri sedikit memberikan pelanggaran. Gua gak paham juga ya. Cuman ya itulah di pemain-pemain kita juga mungkin belum semua yang bijak bermedia sosial juga ya, pemain-pemain kita juga. Ditambah netizen kita yang tahu sendiri lah kayak gimana, bahkan netizen kita dinobatkan mungkin netizen paling kasar kan. Jadi ya gitu, akhirnya beginilah gitu. Sempat ada kasus tuh di Piala Asia 2023 tuh. Apa? Kan dibatasin main medsos. Tapi pemain-pemain keturunan tuh pada main medsos. Sandy Walsh, Santi Nama itu
update story tuh di pantai tuh sama pacar-pacarnya tuh. Tapi pemain-pemain yang bukan keturunan nggak update, kecuali Mark karena Mark kan dikelola agensi kan. Ya, Mark sempat ngasih penjelasan tuh waktu kenapa itu di-update? Iya, karena Dikelola waktu itu media sempat doorstop dia kan, dia nanyain soal pembatasan IG dari Sintayong ini. Si Klok udah bilang dari awal kalau dia bilang kalau kalian lihat ada postingan saya itu dari agensi dia katanya, karena memang udah ada kesepakatan tertentu mungkin harus di-post segala macam kan. Ini kayak bisa niru pejabat kali kan, pejabat kalau ada hashtag by SBY itu SBY nulis kan, kalau enggak adminnya gitu itu ya? Iya, Oh, iya, kan SBY ada gitu. Ya, gua gak paham sih. Maksudnya segitunya gua gak tahu lah. Cuman waktu itu Klok sih udah Klok ngasih penjelasan tuh waktu itu ke media kalau itu kalau nggak salah waktu mau berangkat Piala Asia deh, dia udah ngasih penjelasan di awal kalau saat nanti di Piala Asia bahwa kalau ada postingan dari GD itu dipegang sama agensi dia. Tapi sebenarnya balik lagi ke Marcelino, apa emang permainannya smart gitu bro? Kalau dalam laga lawan Uzbekistan sih dia memang terlihat egois ya nih. Uzbek apa Irak nih? Ini. Uzbek apa Irak? Irak kali. Irak ya. Nih, Apa tuh? ini posisi Marcelino nih nomor 7 nih bawa bola. Di sini Rafael Struijk, di sini Witan bisa masuk ke dalam. Di sini ada pemain. Ini pemain Irak. Dia kan lewat lewat ya kan. Ya. Satu pemain Malah ditendang. dia malah nendang melengkung kan ke sini. Ya. Ini udah maju nih, udah nutup peluang di sini. Dia seharusnya ngasih Struijk bisa nembak langsung atau dia ngasih ke Witan. Iya. Ditembak. Begitu. Sebenarnya ini antara ekspektasi apa responnya yang berlebihan ya, itu kan menarik juga sebenarnya. Kalau ekspektasinya sebenarnya udah ekspektasi berlebih nih, misal kalau pengen, karena targetnya bahkan nggak sampai semifinal ya. Gimana Kin? Ya, bicara ekspektasi, emang publik kita juga emang gue gak tahu ya, mereka yang kritik itu emang udah ngikutin. Gue sih gak mau memisahkan ini dadakan apa enggak ya, cuman kan memang dari awal timnas U23 ini ditargetkannya bahkan cuma lolos perempat final kan, cuma lolos 8 besar. Cuman saat itu Sintayong bilang kalau dia pengen coba untuk bawa timnas ke Olimpiade. Itu kan ibaratnya tuh harapan lah. Ini udah melebihi target bahkan kan, lolos semifinal, meskipun lolos ke Olimpiadenya masih harus ditentukan 2 playoff nanti kan lawan Guinea. Ya itu menurut gua ekspektasi publik jadi berlebihan menurut gua. Jadi ini ngingetin kita sama demam Piala AFF dulu lah yang 2010 kemarin tuh ngebar di mana-mana kan, bahkan Kemenpora pin segala macam. Cuman ya itu akhirnya kementerian lain nobar nggak? Nah itu gua kurang tahu. Cuman ya itu euforia itu malah dijadiin sama sebagian orang mungkin jadi ekspektasi dan akhirnya membebani pemain menurut gua. Jadi kelihatan lah pemain kayaknya udah mulai selepas lolos di final itu jadi kayak gak lepas aja mainnya gitu. Jadi kayak beban nih gitu. Menurut gua kayak gitu sih. Tapi ada soal kritik ini kan, ada yang bilang kritik harus membangun. Ada yang bilang ya kritik aja. Terus bisa kalau dibahas lagi kita kritik deh, terus dibilang emang lu bisa ngelakuin apa menurut Tegar ya kan, itu sebenarnya rada beda ya. Kayak kritik aja, mau kalau lu kritiknya kasar ya mungkin jatuhnya menghina. Nah menurut lu yang udah dilakuin si Marcelino itu berlebihan apa enggak? Kalau dari pendapat gue, kalau lu jadi Marcelino harusnya sih gak usah direspon seharusnya. Cuman kan ya itu balik lagi kata di awal Bang Kol bilang kan, namanya orang kita kan gak tahu juga ya perasaan orang kayak gimana gitu. Mungkin dia udah keburu, udah kadung kesel segala macem gitu. Cuman ya memang agak sedikit disayangkan lah, Marcelino itu kan pemain timnas. Ya bisa dibilang dia jadi role model lah untuk banyak orang gitu kan. Meskipun ya memang usianya masih muda kan, usia muda masih ya mentalnya mungkin masih belum stabil lah. Cuman ya mudah-mudahan sih ini jadi pembelajaran aja lah ke depannya bahwa dia itu pemain timnas gitu. Dia harus bisa jadi contoh buat semua orang, bukan semua orang lah, contoh buat jadi idol. Jadi ya
Deket itu. Iya. Kalau buat apa ya? Buat junior lah, buat penerus kita lah, dan buat pemain bola secara umumnya. Berikutnya next kita sebenarnya jangan patah harapan dulu nih. Masih ada kesempatan buat ngejek pemain timnas. Satu lagi kita mulai apa? Guinea. Gini ya. Nah, lu ngeliatnya peluangnya gimana, Bang Koplo? Guinea posisi 4 besar di Piala Afrika U23 2023. Di babak grup dia nggak bagus ya, nggak bagus-bagus amat, cuman kalah sama Maroko, menang lawan apa ya babak grup itu dia ya. Pokoknya dia hanya nyetak 5 gol sepanjang turnamen. Dia di semifinal itu kalah sama Mali adu penalti 4-3, di perebutan tempat ketiga tuh kalah sama di semifinal kalah sama Mesir, di perebutan tempat 3 kalah sama Mali. Kalau dari segi permainan, gue kemarin ngeliat nggak banyak video yang pertandingan mereka ya, gue cuma ngeliat video cuplikannya dia di Piala Afrika. Dari segi body balance sama fisik sih kayaknya menang mereka ya kan, gede badannya, gede ya, tipikal Afrika lah. Tim Afrika lah ya kan, dengan permainan mengandalkan fisik. Kalau teknik hanya berapa 1-2 pemain lah yang punya teknik lumayan ya. Kalau misalnya bisa lah Indonesia kalau misalnya main-main through pass cepat kayak gitu. Dari sisi saya. Terus yang menarik Guinea juga manggil beberapa pemain-pemain yang mantap-mantap ya dari tim-tim Prancis ya kebanyakan ya. Terus ada mantan pemain Barca bahkan. Lu gimana kan ngeliat profil-profil pemain itu? Ini ada sengaja ada 4 pemain yang main di level atas Eropa lah ya. Gue sebutin, ada gelandangnya dia main di Getafe La Liga, namanya Ilaix Moriba. Terus ada backnya yang main di Strasbourg, klub Ligue 1 Prancis, Seydou Sow. Ada juga yang main masih di Liga Prancis, di Liga 2-nya si Facinet Conte dari Bastia. Jadi emang ini bahkan pemain-pemain ini udah masuk timnas senior lah. Jadi sama kayak beberapa sebagian besar pemain kita ya, kayak Marcelino, Rizky Ridho dan lain-lain yang juga punya caps di timnas senior lah. Jadi Guinea juga kelihatannya serius nih buat ngelawan timnas, karena yang diperbutkan tiket ke Olimpiade kan, jadi ya wajar lah Guinea juga manggil pemain-pemain terbaik mereka. Tapi sebenarnya jangan takut ya, kalau Guinea yang pemain bagusnya mungkin udah jadi negara Prancis itu. Jadi pemain Prancis kan biasanya diambil sama Prancis, pemain Afrika yang jago-jago. Kalau dari timnas ada beberapa yang dipanggil buat tambahan. Itu gimana update terakhirnya? Ya. Jadi abis pertandingan perebutan tempat ketiga lawan Irak itu kan timnas Indonesia ini dipastikan nggak bisa main tanpa Rizky Ridho kan, karena Rizky Ridho ini dapat kartu merah langsung saat dilawan Irak, saat lawan Irak ya benar ya? Enggak dong. Lawan Uzbekistan ya? Uzbek ya, saat lawan Uzbek itu dapat kartu merah langsung itu. Akhirnya si Ridho nggak bisa main karena kartu merah langsung itu sanksinya dua laga. Nah, sedangkan Justin Hubner itu kan dapat kartu kuning waktu lawan Irak sama lawan Uzbekistan. Ternyata menurut keterangan dari Coach Nova Arianto ya, asisten pelatih timnas Indonesia U23, akumulasi itu tidak berlaku atau diputihkan lah. Beda karena kan kasusnya beda nih sama Rizky Ridho. Kalau Rizky Ridho kan straight red card nih, akhirnya nggak bisa main. Kalau si Justin nggak bisa main tadinya kan akumulasi, tapi ternyata hukuman untuk akumulasi diputihkan. Akhirnya si Justin Hubner bisa main secara aturan, tapi dianya keburu kembali ke Cerezo. Mungkin karena gue gak tahu ya, mungkin karena emang izinnya cuma sampai Piala Asia berakhir, atau karena tadinya dianggap Justin Hubner gak bisa main, ternyata bisa main. Gue sih gak tahu nih apa alasannya yang mana, cuman kayaknya sih karena memang izin ke Cerezo-nya timnas kayaknya cuma sampai selesainya Piala Asia ini gitu. Nah, hari Senin kalau nggak salah itu Pak Marty kasih keterangan kalau Coach Nova kasih keterangan kalau PSSI udah berkirim surat lagi ke Cerezo Osaka untuk memanggil lagi Justin Hubner ke Prancis kan untuk pertandingan lawan Guinea. Nah, selain Justin Hubner itu
Alkan Bagot juga dipanggil untuk nambah kekuatan lah, karena yang tadi gua sebutkan Rizky Ridho absen. Jadi untuk nambah kekuatan dipanggil Alkan Bagot dan mengantisipasi juga mungkin kalau Justin Hubner sama Cerezo gak dilepaskan. Nah, sayangnya si Alkan Bagot juga per kemarin Pak Sumardi ketua BTN sama manajer timnas juga bilang belum ada jawaban dari klubnya Bagot. Bagot tuh kan kemarin itu musim lalu itu dipinjemin di Bristol Rovers. Musimnya memang udah berakhir dan dia udah kembali ke Ipswich Town kan. Nah, gua rasa suratnya itu maksudnya ke Ipswich Town. Nah, gua belum tahu sih update hari ini gimana ya. Cuman kalau per kemarin sih belum ada jawaban dari klub Bagot. Nah, sedangkan satu lagi Alvendra Dewangga dari PSIS itu udah bisa bergabung. Kemarin dia berangkat udah berangkat kemarin ke Paris menurut keterangan Pak Yoyo Sukawi, CEO-nya PSIS. Dia sempat terkendala sama visa katanya, cuman udah diurus segala macam dan kemarin malam kalau nggak salah berangkat, berarti seharusnya tadi pagi lah udah nyampe mungkin ya. Dan mungkin siang. Timnas kan latihan biasanya kalau kemarin timnas latihan perdana itu kan siang, jam 11 siang waktu sana, di sini jam 4, sekitar jam 4 lah. Ya, kita lihat nanti di latihan hari kedua ini apa Dewangga udah gabung atau belum. Tapi dengan tambahan pemain baru itu lu bilang cukup loh menambal. Kalau misalnya ada Elkan sama Justin sih cukup ya, karena Elkan bisa di 3 back sejajar biasanya kan sama Justin, nanti satu lagi mungkin Ferrari kayak gitu kan. Cukup sih kalau misalnya ini bisa juga Alvendra Dewangga bisa jadi 3 back sejajar, atau bisa dia main di DM di flank midfielder. Tapi kalau misalnya skenario terburuknya nih kita kalah dengan Guinea, nah ini untuk masyarakat seperti apa nih? Apakah ada pembulian lagi? Lu pengennya gimana Kin? Gimana seharusnya masyarakat bersikap? Ya itu balik lagi ya. Sebetulnya nggak ada yang harus diketahui ya, balik lagi gue mention bahwa nggak ada, sebetulnya dari awal tuh nggak ada target untuk lolos Olimpiade gitu. Targetnya itu hanya lolos ke 8 besar atau perempat final. Cuman setelah lolos perempat final ya mungkin merasa wah bisa nih, ya udah kita naikin naikin lah sekalian, agung, siapa tahu bisa gitu ya. Namanya coba-coba kan, kita usaha aja dulu lah gitu. Ternyata usahanya belum berbuah hasil ya menurut gue sih masyarakat harus apa ya, jangan ya itu kontrol ekspektasi lah gitu. Tim ini diisi banyak pemain muda yang ini bisa kalau mereka konsisten nih pemainnya mungkin 10 tahun ke depan ya ini pemain-pemain di timnas senior pun nanti ya kerangka timnya gitu loh, paling ngurang nambah 2, 3, 4 pemain gitu kan, tapi secara kerangka tim ya ini tim yang kalau ini konsisten ya tim yang akan mungkin 10 tahun ke depan lah yang akan ngisi apa namanya tuh skuad timnas senior gitu. Dan jangan lupa juga bulan depan itu kita timnas senior akan main kualifikasi Piala Dunia kan, lanjutan kualifikasi Piala Dunia lawan Filipina sama Irak gitu. Itu yang menurut gua gak kalah penting juga, karena tinggal 1 kemenangan lagi kita akan lolos ke putaran ketiga sekaligus mengunci 1 tiket ke Piala Asia 2027. Kalau lu lu mau sampein ke misalnya kalau timnas gagal, lu mau kasih edukasi atau apa gitu? Kalau timnas gagal ya coba lagi. Kagak kayak ininya. Kalau gue nggak setuju sama Ikin, karena menurut gue posisi umur 23 itu harus diberi target, ya targetnya nyata kayak gitu kan. Kalau misalnya memang target awal 8 besar, terus bisa ke 4 besar, itu sebagai bonus. Tapi ya maksudnya jangan main lepas juga, ya kan, harus ngotot terus ya kan sampai target itu tercapai, yaitu tiket Olimpiade gitu. Jadi nggak hanya puas di target 8 besar. Kalau U23 ya beda dengan U20 dan U16. Kalau U20 U16 kita memang seharusnya tidak membebani mereka target yang besar, karena U23 ini udah level senior menurut gua gitu. Terus ya kalau misalnya gagal ya kita harus angkat kepala, karena kita bermain bagus ya kan di Piala Asia sampai babak 4 besar, satu-satunya negara Asia Tenggara yang memang belum beruntung aja. Dewi Fortuna belum menghinggapi Garuda Muda kalau misalnya gagal. Tapi kalau berhasil ini luar biasa. Generasi emas
timnas yang tadi Ikin bilang bakal 10 tahun. Yang gua tahu nih target timnas ini nih U23 ini itu harus lolos di Piala Dunia 2030 masalah. Ya pesannya gini aja mungkin apa? Netizen jangan caper, pemain jangan baper. Itu Sampai jumpa di itu buat episode dapat ya? berikutnya. Itu buat dapat.